Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai mengkaji tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini diwahyukan di Mekah, namun ada pula yang menyatakan diwahyukan di Madinah. Surat ini berisi 7 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Maliki, raja yang menguasai, Yaumiddini, hari pembalasan. Iyyaka, kepadamulah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepadamulah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, akan jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim, kepada mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat ini dinamakan Fatihatul Kitab, artinya pembuka Alkitab, karena berbagai alasan. Yang pertama, mushaf, pengajaran, pembacaan Al-Quran, dan sholat dibuka dengannya, dengan surat Fatihah. Yang kedua, pujian adalah pembuka setiap pembicaraan. Ketiga, ada pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang pertama diturunkan. Yang keempat, surat ini adalah surat yang pertama ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang kelima, surat ini adalah kunci keberhasilan segala maksud di dunia dan pembuka pintu-pintu surga di akhirat. Yang keenam, surat ini adalah kunci pembuka khasanah segala rahasia Alkitab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahwa surat ini adalah kunci pembuka perbendaharaan segala rahasia khitab atau pembicaraan dalam Al-Quran, yang dengan tersingkapnya rahasia itu maka tersingkap pula seluruh kandungan
Al-Quran bagi orang-orang yang berakal. Orang yang telah mengerti tentang makna-maknanya akan menggunakannya untuk menyingkap hal-hal yang mutasyabih atau hal-hal yang belum jelas dan mengambil petunjuk dari ayat. Surat ini dinamakan pula Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Induk sesuatu berarti pangkalnya. Dinamakan demikian karena maksud dari seluruh kandungan Al-Quran menetapkan 4 perkara, yaitu menetapkan ketuhanan, kenabian, qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 2 dan 3 ini menunjukkan kepada ketuhanan. Sedangkan ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, menunjukkan tempat kembali. Dan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan kepada tidak adanya kebesaran dan kekuasaan bagi segala yang ada kecuali kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, serta kepada penetapan bahwa segala sesuatu terjadi karena qada atau kepastian Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, 7 mathani. Kenapa? Karena 1, ayat-ayatnya berjumlah 7. Kedua, masing-masing ayatnya sebanding dengan 1/7 Al-Quran, sehingga orang yang membacanya akan diberi pahala sebagaimana pahala membaca keseluruhan Al-Quran. Ketiga, karena orang yang membuka mulutnya untuk membaca ke-7 ayatnya akan ditutupkan pintu-pintu neraka yang 7 baginya. Dinamakan Al-Mathani dengan alasan karena 1, surat ini digandakan membacanya di dalam setiap sholat, jadi berulang-ulang, atau di dalam setiap rokaat jika dinisbatkan kepada rokaat yang lain, atau maksudnya di dalam satu rokaat satu surat digandakan baik secara hakiki maupun secara hukmi. Yang kedua, surat Fatihah ini diturunkan 2 kali, pertama di Makkah dan kedua di Madinah. Selain nama-nama tadi, surat Al-Fatihah dinamakan pula surat Salat, surat Asy-Syifa, surat Asy-Syafiyah, Asasul Quran, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, surat Al-Hamd, surat As-Su'al, surat Asy-Syukur, surat Ad-Du'a karena mengandung doa, dan surat Al-Khazn karena menurut suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Fatihatul Kitabi kanzul min kunuzi arsy. Artinya Fatihatul Kitab atau pembuka Alkitab adalah salah satu di antara perbendaharaan arasku. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan ayat Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.